Saya kedua kali berkhotbah di tempat ini saudara ya dalam waktu 2 minggu ini. Saya benar-benar berharap kepada Tuhan karena saya bukan pengkhotbah profesional saudara ya. Tapi ini kembali saya menyampaikan apa yang Tuhan suruh di dalam hati saya. Terima kasih sebelumnya kepada Pastor Jerry, Ibu Esther ya. Dan para teman-teman pengurus di sini ya. Saya diberi kesempatan ini. Jadi supaya satu paket saudara ya. Jadi saya tuh membawakan tentang disertai Allah. Minggu lalu, 2 minggu lalu tentang Tuhan menyertai di masa sulit. Pada hari ini judulnya juga mirip-mirip saudara. Disertai Allah yang luar biasa. Nah saya akan memandangnya dari sisi yang lain ya. Mudah-mudahan semua dari kita bisa diberkati melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini ya. Baik silakan ditampilkan ya teksnya. Nah ini pembacaannya panjang dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Tentu aja sangat panjang. Jadi saya ambil hanya beberapa ayat saja. Nah yang ditulis ini nanti kita akan membacanya bergantian. Pertama adalah kaum pria terlebih dahulu, kemudian kaum wanita dan begitu seterusnya sampai ayat 9 sampai ayat 15 ya. Baik kita baca dari kisah ini 1 Raja-Raja 19, silakan para pria membacanya 1, 2, 3. Wanita 1, 2, 3 jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Silakan ayat 11 para pria. Lalu dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Ya para wanita, dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Silakan ayat 13, 1, 2, 3. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Silakan para pria yang terakhir. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Haresel menjadi raja atas Aram. Ya, silakan di next. Nah, saudara, kita akan melihat dulu latar belakang dari ayat yang sudah kita baca. Jadi, Nabi Elia adalah salah satu nabi besar di dalam perjanjian lama. Melalui dia, banyak mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan. Itu sebabnya di dalam Yakobus pun dikatakan, kalau kamu berdoa itu Elia itu sama seperti orang biasa. Tapi dia sungguh-sungguh berdoa dan dia percaya sungguh-sungguh. Sehingga 3 tahun itu saudara tidak datang hujan dan 3 tahun kemudian bisa datang hujan. Jadi Elia itu begitu menjadi legendaris di antara cerita nabi-nabi pada perjanjian lama. Namun sekalipun dia begitu banyak mengadakan tanda mujizat, pada hari itu Elia pun merasa dirinya ingin mati saja. Nah, latar belakangnya sebelum kejadian Elia itu pergi kabur ke padang gurun, dia berhasil mengalahkan 450 nabi Baal dan 400
Nabi Asyera. Baal dan Asyera adalah berhala-berhala pada zaman itu yang disembah oleh orang Israel. Dan Allah tidak senang akan perbuatan orang Israel ini. Saudara, pada waktu itu Elia bertanding mengadakan siapa yang bisa menurunkan api dari surga, dari langit. Maka dialah Allah yang patut disembah. Nah, Baal dan Asyera sudah menyiapkan mezbahnya. Di situ dibakar, di situ sebelum dibakar ada potongan-potongan lembu, saudara. Dan di pinggirnya itu ada parit, saudara. Nah, saudara, pada waktu mereka mulai mengadakan ritual agama mereka. Dengan mereka membaca mantera, sampai mereka pokoknya mungkin di kita seperti berbahasa roh dan sebagainya. Begitu mereka sangat semangatnya untuk supaya api turun dari langit. Ternyata enggak turun-turun, saudara. Sampai Elia bilang, ayo lebih keras lagi. Mungkin Allahmu itu sedang tidur. Sekarang bangunkan dia. Saudara, sampai akhirnya mereka itu seperti kesurupan. Mereka benar-benar kesurupan dan menoreh-noreh punggung mereka, badan mereka sampai luka-luka. Nah, saudara, ternyata sampai sore hari enggak ada api, enggak ada apapun turun dari langit, saudara. Begitu Elia diberi kesempatan, enggak lama, saudara, dia berdoa, dia hanya seorang diri melawan 850 nabi-nabi itu, saudara. Dia hanya seorang diri berlutut, bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Enggak lama kemudian api turun dari langit, membakar persembahannya. Bahkan yang lebih aneh lagi, di sekitar parit itu Elia malah sebelumnya bilang, isi dengan air sampai dia mengalir penuh. Nah, saudara, kalau kita pikir dengan logika, orang mengisinya dengan bensin kek ya, dengan gas kek, tapi ini ternyata diisinya dengan air. Ini menandakan bahwa Nabi Elia itu dipakai Tuhan luar biasa untuk menyatakan mujizat Tuhan. Dan sebagai taruhannya, karena itu zaman barbar, saudara ya. Zaman sekarang tentunya hal ini enggak akan terjadi. Itu zaman barbar. Siapa yang kalah dia harus dibunuh. Maka Elia menggorok, saudara, leher para nabi-nabi itu, saudara ya, digorok, dibunuh sesuai dengan janjian taruhannya, saudara. Dan di situ umat Israel melihat Allah yang disembah, Allah luar biasa. Setelah nabi-nabi itu semuanya mati, saudara, Ratu Isabel adalah istri Raja Ahab, Raja Israel yang memerintah waktu itu. Dia sangat benci kepada Elia. Dia tahu dia udah kalah dengan nabi-nabi Baalnya itu. Karena itu dia keluarkan ancaman untuk Elia. Bahwa Elia akan dibunuh. Jadi dia mengeluarkan perintah, siapapun yang ketemu Elia langsung bunuh dia. Itu sah, itu pengumuman dari Ratu Isabel. Nah, pada saat itu Elia merasa ketakutan, saudara. Dia lari ke padang gurun, sampai di sana dia terus berjalan, bersembunyi di dalam gua di Gunung Horeb. Dan jalannya aja sampai 40 hari 40 malam. Elia pada saat itu rasanya putus asa dan ingin mati, saudara. Dia bilang, aku ingin mati aja, nenek moyangku juga sudah pada mati semua, aku ingin mati saja kalau caranya begini. Nah, saudara, Elia saat itu mengalami krisis rohani. Jiwanya, rohnya mengalami krisis. Krisis itu adalah suatu keadaan yang berbahaya, suatu keadaan yang genting, suatu keadaan yang tidak aman, saudara. Nah, kalau Elia saja sebagai nabi yang banyak dipakai Tuhan membuat mujizat, saudara, dia aja bisa mengalami krisis rohani. Apalagi kita, saudara, orang-orang yang ya biasa-biasa sajalah, orang yang sederhana. Nah, itu sebabnya kita lihat di next lagi, respon manusia menghadapi krisis, dalam saat krisis. Biasanya orang semua merasa apa, saudara? Merasa sendiri, merasa Allah tidak peduli, merasa putus asa. Bahkan
ingin mati rasanya saudara. Elia yang sudah begitu canggih membuat mujizat aja bisa ngalami krisis. Apalagi kita saudara. Dan selama pandemi ini kita tahu banyak krisis saudara. Gak tahu kalau di Australia, kalau di Indonesia semua orang merasakan ada krisis kesehatan, ada krisis pangan, bahkan sekarang mulai masuk dalam krisis ekonomi saudara. Banyak orang di pandemi ini yang saya tahu di jemaat saya aja, banyak saudara yang mengalami perampingan pekerjaan saudara. Tadinya dia lumayan gajinya, sekarang saudara dia harus nge-grab saudara. Dia harus cari pelanggan dan sebagainya. Sekarang dia nganterin online catering saudara. Tadinya itu urusan istrinya, tapi sekarang dia harus terjun juga. Kenapa saudara? Karena mereka mengalami krisis ekonomi. Jadi saudara, respon manusia itu umumnya dia akan merasa begitu mumet, begitu merasa sendiri, nggak ada Allah yang peduli dan sebagainya. Nah, ada suatu quotes saudara, ya quotes ini cukup indah, silakan di next. Di sini dikatakan respon kita dalam menghadapi krisis rohani akan menentukan perjalanan kehidupan pelayanan kita selanjutnya. Jadi bukan masalahnya yang akan menentukan kehidupan pelayanan kita atau kehidupan ibadah kita, tapi respon kitanya. Saudara lihat dalam kisah Elia tadi, dia baru aja membunuh 850 nabi-nabi Baal dan Asyera. Nah di situ dia rasa semangat, saya menang, saya menang. Tapi begitu diancam oleh satu mulut wanita, dia ketakutan setengah mati. Sampai dia lari ke padang gurun dan ke dalam gua. Saudara, ini menandakan masalah itu bisa besar, bisa kecil, tergantung dalam keadaan wujud nyata yang kita hadapi. Tapi itu mempengaruhi roh kita saudara. Itu mempengaruhi jiwa kita saudara. Sehingga saudara, respon kita sebenarnya yang menentukan. Ada masalah yang kecil, tapi respon kita sangat ketakutan dan berlebihan. Akibatnya apa saudara? Ya kita gak bisa ngapa-ngapain. Kita gak bisa bertindak apa-apa. Kepercayaan kita kepada Tuhan malah jadi luntur. Tapi ada orang yang menghadapi masalah besar, responnya positif saudara. Nah itu dia bisa melewati semua ini. Dan yang paling gampang untuk ditinggalkan itu apa saudara? Ibadah dan pelayanan. Itu yang paling mudah di seluruh dunia saudara. Saya rasa bukan hanya di Indonesia, di Australia dimanapun. Orang paling gampang ninggalkan apa? Pelayanan atau ibadah saudara. Contoh saudara, ini yang saya berikan ini sharing-sharing saya ini sharing-sharing yang baru-baru saudara ya. Jadi ada seorang pemimpin sel grup di tempat kami yang dulunya dia itu adalah pemilik usaha kawat las. Sampai dia itu punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus di Jakarta. Sampai akhirnya entah gimana ada keributan dengan saudaranya, akhirnya bangkrut saudara. Terutama di musim pandemi ini juga semuanya pada bangkrut. Dia akhirnya pindahlah ke Bogor saudara. Dan di Bogor dia memulai usahanya dengan buka restoran saudara. Dia buka restoran mie ayam lah, terus ada masakan-masakan yang lain dan cukup enak karena istrinya pintar masak. Namun saudara apa dikata? Karena mereka harus berhemat dengan 4 orang anak. Yang 2 itu mau masuk kuliah. Yang 2 juga itu saudara belum dapat pekerjaan. Saudara bayangkan 4 anak yang sebesar-besar gitu udah menghabiskan berapa liter nasi saudara. Berapa daging coba di sini ya. Anak-anak di sini saya lihat subur-subur ya. Nggak ada yang kurus tuh dari tadi ya saya lihat ya. Jadi minimal itu ya sekurus-kurusnya si Karen kali ya yang paling kurus ya. Nah yang lain saya lihat wah subur-subur semua. Karena di sini makanannya enak-enak saudara ya. Nah enak-enak sampai besan saya hari ini nggak bisa datang. Itu besan saya cerita, aduh timbangan mami naik lagi ya. Tiap hari dia nimbang tuh di tempat Sarah. Di Sydney juga gitu dia nimbang. Oh my God katanya,
Ini hanya dalam waktu 5 hari aku tambah 1,2 kilo. Nah ya, bayangkan saudara, dia bilang belum pernah ada es krim seenak ini. Nah tadi malam kami makan di Sunnybank saudara ya, dibawa oleh Sarah. Ada es krim di dalam kue yang kayak kerang mutiara itu saudara ya. Nah kue itu dari kue sus, tapi kue susnya enak saudara ya, gurih dan agak crunchy. Di dalamnya ada es krim ya. Siapa di sini yang suka es krim ya? Nah itu besan saya suka banget sama es krim saudara. Di Sydney dibeliin es krim 1 pak, habis saudara. Saya bilang, ibu kemana es krimnya? Sudah di sini katanya ya. Jadi saudara, dia bilang, astaga saya di sini bu. Nggak waktu seminggu udah tambah 1,2 kilo. Terus saya bilang, saya pun demikian bu ya. Di sini ampun, stroberinya gede-gede, manis. Saya bilang astaga. Terus saya kirim foto kepada sekretaris saya. Terus sekretaris saya bilang, aduh ibu, saya karena ngiler lihat stroberi ibu gede-gede, saya juga beli bu. Saya nggak mau kalah nih beli. Terus dia foto. Terus saya bilang, Eva, itu stroberi di Indonesia banyak titik-titik hitam. Eva di sini stroberinya mulus. Saya bilang, terus dia bilang, iya ibu luar biasa stroberi di sana. Nah saya kembali ke sini saudara, si pemimpin kesan tadi itu saudara, pemimpin sel group itu, dia udah punya anak 4, udah bangkrut saudara. Terus dia rumahnya udah kejual habis saudara semua. Sekarang ngontrak saudara di rumah salah satu jemaat kami. Dia buka di situ restoran mie ayam kecil-kecilan saudara. Nah pada waktu kemarin itu, setiap kali pelayanan, misalnya dia disuruh jadi koordinator asyir. Lalu dia bilang apa? Maaf nggak bisa, ini mie ayam lagi laku. Saya baru mau berangkat, tiba-tiba ada GrabFood. Pak pesen 10 bungkus, 10 box. Nah saudara, dia pilih yang mana? Pilih 10 box. Daripada datang ke gereja. Iya saudara, kalau dipikir-pikir ya sama logika manusia. Saya datang ke gereja, saya nggak boleh tangan hampa, saya mesti bawa offering sama Tuhan. Oh enakan 10 box, saya kerjain, saya dapat uang untuk makan anak istri saya. Nah saudara, mungkin dia pikirannya begitu terus, selalu menolak. Sampai akhirnya temennya di Jakarta bilang gini, ayo ikut aku juga mau buka usaha baru. Terus temennya itu sampai jor-joran, katanya itu sampai 2M atau 3M, uangnya ada di situ. Dan dia bilang, saya mau konsentrasi ke usaha ini, saya mau tinggalkan pelayanan saya. Saudara, dia tinggalin tuh pelayanan temennya itu di Jakarta. Terus apa yang terjadi saudara? Setelah 3, 5, 4, 6 bulan saudara, usahanya itu bukannya maju saudara. Usahanya menurun saudara. Di situ ini pemimpin sel group ini matanya terbuka. Oh iya Tuhan, ternyata jadi begitu. Aduh aku minta ampun, dia minta ampun. Sekarang dia responnya ngadepin anak-anak yang mau kuliah. Dia bilang, aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku tetap mau melayani kembali. Aku gak mau seperti temanku itu. Dia akhirnya menerima pelayanan kembali. Baru nih saudara, dia aktif pelayanan lagi. Apa yang mau dikata? Ini ajaib saudara. Ini kesaksian baru, Rabu kemarin dia kesaksian. Tiba-tiba ketika dia doa untuk anaknya 2 orang yang mau kuliah. Dia bilang, minggu lalu setelah saya melayani, hari Seninnya tiba-tiba ada orang dari Toyota telepon. Dari Toyota ini mobil saudara yang pusatnya yang di Jakarta. Dia bilang gini, Pak saya pesen kawat las lagi. Udah 9 tahun gak pernah berhubungan dengan PT Toyota saudara. PT Toyotanya sendiri yang menghubungi dia. Dan akhirnya kata dia, lewat pesanan itu dia bisa menyekolahkan anaknya kuliah dua-duanya saudara. Lewat pesanannya itu. Jadi dia bilang, Allah saya luar biasa. Saya tidak mau meninggalkan pelayanan. Saya gak mau meninggalkan ibadah sekalipun pada saat ini saya ngadepin kesulitan. Saudara, itu contoh respon dalam menghadapi krisis. Sangat perlu
Tuhan gak ingin kita tinggalin pelayanan atau ibadah. Mari kita lihat lagi. Apa yang diinginkan Tuhan kalau kita mengalami krisis rohani seperti yang dialami Elia? Pertama, Allah tidak menghendaki hambanya menjadi seorang pengecut yang cepat putus asa dalam menghadapi masalah atau krisis. Saudara lihat di ayat 9 dan 11, 2 kali Tuhan bilang, Elia, apa kerjamu di dalam gua itu? Nah terus Elia bilang, Tuhan aku udah bekerja segiat-giatnya. Gak ada satu orang pun yang memperdulikan aku ingin mati rasanya Tuhan. Semua orang-orang udah dibunuh oleh Isabel. Nah saudara, ketika itu Tuhan masih sabar sama dia. Sekali lagi Tuhan bilang, Elia, apa kerjamu? Ayo keluar dari guamu dan berdiri di atas gunung. Saudara, ini menandakan kita harus keluar dari gua persembunyian kita. Gua persembunyian kita itu apa saudara? Di dalam gua kita bisa rasa nyaman enggak? Bisa rasa nyaman, mungkin karena enggak kehujanan dan sebagainya. Di dalam gua kita juga bisa rasa apa? Ketakutan. Aduh takut. Nah perasaan takut, perasaan nyaman akan turun naik selama kita bersembunyi bukan di dalam Tuhan. Selama kita bersembunyi karena pemikiran kita sendiri. Maka saudara, perasaan-perasaan itu bisa datang kepada kita. Dan Tuhan bilang, keluar, berdiri di atas gunung. Ini menandakan apa? Hadapi semua masalah yang kamu alami. Jangan menyerah, jangan cepat putus asa. Hadapi, jalani tahap demi tahap. Dan saudara, Allah memperlihatkan kebesarannya dengan tanda-tanda. Angin besar dan kuat datang. Lalu tanda berikutnya lagi ada gempa. Tanda berikutnya lagi ada api. Ini adalah jaminan Allah terhadap Elia yang mengalami krisis rohani saudara. Dia juga akan memberi jaminan yang sama terhadap kita. Nah 2 minggu lalu sebelum saya berangkat ke Australia saudara. Itu ada satu juga anak buah saya yang tiba-tiba jam 4 sore. Di tengah kerjaannya di kantor, dia menangis, dia WA. Saya katanya betul-betul merasa down. Kenapa? Kata saya. Terus dia bilang, dia mau dipromosiin jadi manajer. Tapi berita itu keburu bocor kepada orang-orang yang gak seneng dengan dia. Akibatnya pekerjaan dia disalah-salahi, pekerjaan dia dipingpong, dia dibully, dia difitnah dan sebagainya. Dia rasa gak tahan. Saya bilang, jangan kamu menyerah. Sedikit lagi kamu akan dipromosikan jadi manajer. Sekarang kamu lagi berarah ke arah sana. Jangan menyerah, jangan menyerah. Terus dia bilang, oke Tan, aku gak akan menyerah. Sekalipun aku disakiti, sekalipun sekarang aku harus menangis. Terus saudara saya kasih dorongan kekuatan dari dia. Benar saudara, ketika saya kemarin ada di rumah Sarah, dia kirim WA. Saya udah dipromosikan jadi manajer. Saya udah diumumkan resmi jadi manajer. Oh iya, terus bagaimana? Terus pihak lawannya kasih komen di Instagram gitu. Biasalah anak-anak muda saudara ya. Di situ dia kasih status. Sewajarnya aja cuy katanya gitu ya. Nah itu perkataan sewajarnya aja cuy. Saya bilang apa itu cuy ya. Terus dia bilang itu tante itu bahasa anak-anak muda. Mungkin kalau di sini nggak tahu apa ya. Mungkin di sini coy ya. Di sana cuy ya. Di Indonesia cuy ya. Nah terus saya bilang kenapa dia sampai ngomong sewajarnya aja. Terus dia bilang ya nggak tahu Tan. Pokoknya aku dipromosiin kan bukan aku yang ngomong. Yang ngomong itu atasanku. Dia ngomong bahwa aku sekarang jadi manajer. Gimana caranya dipromosiinnya? Caranya semua dikirim ke emailnya masing-masing. Semua di mejanya itu, di komputernya itu semua langsung terbaca. Apa selamat untuk namanya Ivon, selamat untuk Ivon yang telah menjadi manajer. Nah saudara, pada saat saudara dia kirim kalimat itu. Terus dia bilang nih tante gimana ya dapat respon begini. Terus saya bilang, hey, kan udah gak menyerah kamu. Nah kalau kalimat sewajarnya aja, balikin aja. Memang sewajarnya kamu jadi manajer, ya enggak ya. Jadi kalau dia mau ngapa-ngapain sewajarnya aja cuy. Nah
balikin lagi aja, sewajarnya aku menjadi manajer. Nah jadi dia bilang, oh benar juga ya, benar juga. Nah saudara, jadi lihat bahwa apa saudara, Allah gak ingin menghendaki kita itu pantang menyerah saudara. Cerita saya 2 minggu yang lalu, itu banyak saudara, di mana saya dipaksa oleh Tuhan. Jangan menyerah, ayo kamu kerjakan. Jangan kamu menunda-nunda, jangan males. Cepat ambil waktunya, ambil momennya. Jadi saudara jangan menyerah. Yang kedua, Tuhan sungguh peduli kepada keseluruhan hidup kita. Nah saudara, di kisah ini si Elia di atasnya kalau saudara baca, dia kan mau mati rasanya. Dia udah kelelahan juga jalan saudara. Dan dia harus jalan ke Gunung Horeb, ke gua itu dia mau bersembunyi. Tuhan memperhatikan detail hidup kita saudara. Dia gak hanya memperhatikan rohani atau duniawi. Kita sering kasih label ya, ini aktivitas rohani, ini aktivitas duniawi. Terus kita sering punya perasaan, Allah lebih memperhatikan aktivitas rohaniku. Wah, di sini Allah memperhatikan saat teduhku. Allah memperhatikan persekutuan doaku. Allah memperhatikan pelayananku. Allah memperhatikan bagaimana aku membaca Alkitab. Tapi di sini yang namanya duniawi, ini di sini ada urusan kerjaku. Ini di sini urusan keluargaku, urusan anak-anakku. Di sini urusan dengan mertua dan sebagainya. Di sini Allah kurang begitu memperhatikan. Tapi di sini Allah memperhatikan. Itulah yang sering iblis membuat tipuan dalam hidup kita. Allah itu memperhatikan hidup kita sampai detail-detailnya. Seluruh hidup kita terjadi di depan Dia. Kita sekarang harus membayangkan Allah itu Allah yang besar luar biasa. Dia punya TV yang gede saudara ya. TV segede apa saudara ya. Di sini nggak ada ya, di Cirebon yang saya layani. TV-nya itu dari apa itu LED atau apa gitu ya. Sekarang kan lagi musim saudara ya. Wih, sinarnya udah kayak apa tahu saudara ya. Layarnya tuh dari sini sampai sono saudara. Layarnya itu gede, itu bunga-bunga. Bunganya tuh sampai plok aja kayak mau kena mata saudara ya. Bunga binatang sampai mau kena mata. Saya bilang hebat amat ini gereja ya. Layarnya sampai gede begitu. Nah saudara bayangkan Allah kita itu dia punya TV yang lebih gede daripada itu. Dan di dalam TV itu ada kita saudara. Ada kita sedang diperhatikan. Oh ini anakku nih yang di Brisbane ya. Ini ada Resa dengan istrinya, dengan anaknya yang lucu ya. Wah ini nih si Resa nih lagi kerja nih, dia lagi main drum dan sebagainya. Diperhatikan saudara. Kalau saudara gak percaya, baca di dalam kisahnya Elia. Elia lagi kepayahan pada zaman itu. Ternyata Tuhan sudah punya resep roti bakar saudara. Saudara baca di Alkitab, Elia dikasih roti bakar loh saudara. Di sini ada roti bakar, di sini namanya apa? Roasted ya, roasted bread atau toasted gitu ya. Nah kalau di Bogor roti bakar saras saudara. Itu yang terkenal, enak saudara. Di dalamnya ada kornet ya, ada keju parut ya, ada margarin ya, itu dibakar hangat-hangat, dikipas-kipas saudara. Makannya malam-malam saudara ya. Itu di puncak juga ada saudara ya. Dan saudara, Tuhan ternyata punya resep itu udah dari zaman purba. Roti bakar terus sama air sekendi saudara. Bayangin Elia disuruh makan itu, makan kamu. Malaikat Tuhan bilang ayo makan, nanti kamu mesti jalan jauh ke Gunung Horeb. Saudara berarti apa? Allah memperhatikan loh hidup kita. Waktu hari Senin tanggal 25 Juli saya harus konseling 2 orang. Terus saya bilang Tuhan uang cash saya untuk ke Australia, untuk jajan-jajan coklat masih kurang Tuhan. Nah saya udah dari pagi tuh bilang sama Tuhan. Terus saya telepon money changer. Terus kata money changer, nggak ada bu uang fisik yang ibu butuhkan nggak ada untuk Australian dollar. Lalu saya akhirnya telepon BCA. Kata BCA ada bu, saya nggak membutuhkan juga nggak terlalu banyak saudara ya.
paling cuma berapa ratus gitu untuk beli coklat-coklat buat oleh-oleh saudara. Maklum orang Indonesia saudara ya, oleh-olehnya mana Bu? Nah kan sih jadi nggak enak ya, saya mesti bawa coklat, udah saya beli itu saudara banyak ya. Nah terus saudara, itu saya benar-benar sedih waktu itu. Aduh Tuhan gak keburu beli dolarnya. Ini konseling aja udah jam 2 lebih, udah tutup BCA-nya bagian falas. Ih saudara, Allah memperhatikan hal detil loh. Ini tanggal 25 Juli. Kalau gak percaya tanya anak saya. Tiba-tiba saudara, waktu saya konseling itu ada seorang ibu, dia bilang begini. Cici katanya, di rumah ada siapa? Ada pembantu. Oh begitu, emangnya kenapa ya? Dia gak jawab-jawab. Ternyata dia udah suruh sopirnya saudara. Sopirnya itu dia pakai amplop, pokoknya disarukan gitu. Padahal di dalamnya ada uang Australia dolar saudara. Dia kirim saudara untuk saya. Dia bilang ini untuk Cici di sana jajan-jajan dan beli oleh-oleh coklat. Nah saudara ini kan luar biasa. Secara detil hidup kita diperhatikan. Karena tadi saya udah melayani 2 orang yang konseling saudara. Konselingnya itu gak cukup sebentar, itu lama saudara. Sampai saya bilang Tuhan kapan saya nukerin uangnya, besok udah hari Selasa, hari Rebo saya mesti pergi. Besok saya udah mesti istirahat di rumah. Tuhan tahu loh keperluan kita. Pas di siang hari itu 25 Juli Senin, saudara itu saya dapat untuk bisa beli jajan dan oleh-oleh di sini. Jadi saudara jangan khawatir, Tuhan memperhatikan detail hidupmu. Nah yang ketiga, Tuhan hadir di tengah keheningan. Jadi waktu tadi ada gempa, ada angin kuat, ada api, belum ada Tuhan. Tapi setelah itu ada angin sepoi-sepoi basah. Dan di dalamnya ada Tuhan dan suara Tuhan. Dan di situ Tuhan bilang, kamu keluar dari gua ini, naik ke atas gunung Horeb. Nah saudara, kita seringkali seperti Elia, mengira kalau Allah hadir itu, dia mesti hadir dengan tanda yang spektakuler. Kalau misalnya kita cuma sakit, flu biasa, pusing biasa, terus kita berpikir, ini mah gampang, pakai paracetamol juga udah sembuh. Nah gak taunya, gak gampang saudara, gak taunya sekarang itu bisa penyakit COVID saudara, ya enggak ya. Nah zaman dulu mungkin kita merasa gampang itu sih gampang. Kalau orang yang sakit kanker baru itu spektakuler tuh kalau disembuhkan. Nah saudara hari ini Tuhan ingin mengajar, jangan selalu kita berpikiran demikian. Jangan selalu Tuhan harus hadir dalam peristiwa-peristiwa yang hebat saudara. Tuhan memang bisa hadir dalam segala situasi. Termasuk saudara di sini saudara Elia mengira pertempuran dengan Nabi Baal merupakan klimaks pengalaman rohani bersama Tuhan. Inilah pikiran manusia. Ternyata Tuhan itu gak begitu loh saudara. Tuhan hadir mau secara pribadi dengan hati kita masing-masing. Tuhan hadir mau di dalam keheningan, apalagi keadaan yang sangat terbawah saudara. Keadaan yang sangat benar-benar orang lain gak tahu apa yang terjadi. Tuhan mau menyatakan dirinya secara pribadi. Itu saudara yang Tuhan inginkan supaya dia menjadi nyata di dalam hidup kita. Nah karena itu kalau itu respon dari Tuhan terhadap krisis yang kita alami. Sekarang respon dari kita apa saudara? Yang pertama silakan di next. Jangan takut. Dia ada beserta kita saudara. Bahkan dia menggendong kita. Saudara lihat ini adalah lukisan footprint ya yang terkenal itu. Ada seorang anak berjalan di pinggir pantai. Lalu dia melihat ada dua pasang telapak kaki. Dan dia tahu kaki yang sebelah itu kaki Yesus. Karena ada jalan di depan dia. Jadi kakinya pasti 2 pasang ya. Footprintnya itu saudara. Nah setelah dia terus jalan, silakan di next lagi. Setelah terus jalan, lama-lama dia sadar, loh kok jadi hilang ya yang sepasang. Kok cuma tinggal sepasang. Nah terus dia merasa, loh kok mana ya Yesusnya. Dia mulai merasa hanya sepasang saudara. Lalu dia mulai bilang sama Tuhan. Dia berteriak berseru kepada Tuhan. Tuhan di mana engkau ketika aku lagi sendiri. Tuhan di mana engkau ketika aku dalam keadaan titik yang bawah.
Nah saudara, apa yang terjadi? Silahkan di next. Ternyata Tuhan sedang menggendong. Dan Tuhan bilang kepada anak itu, nak, itu bukan telapak kakimu. Yang tadi kamu lihat sepasang itu adalah telapak kakiku. Aku yang berjalan menggendong engkau. Engkau sekarang ada di dalam gendonganku. Dan ini aku yang berjalan. Itu berarti Tuhan mau menjamin kehidupan kita. Tuhan mau menggendong kita. Saya saudara di masa-masa ketika gereja ditinggalkan, belum lagi pandemi, gereja selalu dicukupi saudara. Gereja selalu cukup, gak pernah kekurangan saudara. Gak ada hutang piutang dan sebagainya saudara. Semuanya beres, semuanya bisa dicukupi saudara. Sampai pernah ada seorang hamba Tuhan yang membutuhkan untuk operasi anaknya. Saya bilang, gereja pasti akan sumbang. Dan dia juga anak hamba Tuhan. Saya bilang ke diakonia, sumbang untuk dia. Jangan kamu ragu-ragu. Karena gereja kita sudah diberkati. Yang kedua, jangan saudara patah hati. Jangan patah hati. Kalau jangan takut, memang kita itu suka takut. Sebagai respon manusia. Tapi jangan berkelebihan. Jangan patah hati berarti apa? Kita itu jangan mudah kecewa saudara. Jangan mudah, duh Tuhan, kenapa saya gak dapat maunya saya? Kenapa doa saya gak dijawab langsung? Kenapa saya dapatnya yang ini, yang itu? Nah saudara, itu namanya udah tanda-tanda patah hati. Tuhan bilang jangan patah hati. Karena Tuhan kita luar biasa. Dia mau menyatakan dirinya, dia mampu menolong. Selama kami ditinggalkan dalam musim pandemi ini, saudara percaya gak percaya? Kami sudah membaptis 40 orang. Dan itu didapat dari apa saudara? Pendalaman Alkitab lewat online. Pelayanan baptisan Roh Kudus aja bisa gak saudara dilayani lewat online? Kami sudah praktek, sudah coba. Bisa saudara, bisa. Bahkan mujizat terjadi lewat pertemuan Zoom bisa gak? Bisa saudara. Waktu saya mengajarkan tentang baptisan Roh Kudus, pasti kalau gereja-gereja Pentakosta biasanya ada tentang baptisan Roh Kudus. Saudara, ada seorang anggota kesan saat itu sedang demam tinggi. Lalu kemudian oleh pemimpin kesannya dalam menerapkan firman Tuhan itu, ayo kita berbahasa roh walaupun kita di dalam Zoom ini. Lalu pemimpin kesannya dengan segenap hati dia main gitar dari rumahnya sendiri. Semua anggota kesannya di Zoom ngikutin. Saudara, gak lama, belum setengah jam, demamnya orang tersebut turun loh saudara. Jadi normal, diukur langsung oleh istrinya. Dan dia bilang, kok sekarang suhu kamu jadi normal ya? Nah saudara, Tuhan bisa bekerja, Tuhan bisa menolong melalui berbagai cara. Yang ketiga, respon dari kita saat menghadapi krisis. Sediakan waktu untuk menenangkan hati. Kita belajar berdiam, kita belajar mengenal Tuhan. Sebagaimana dia menyatakan dirinya kepada kita dalam pengalaman sehari-hari. Jadi saya mau minta kepada jemaat di GPDI ini sama dengan jemaat yang saya layani juga. Janganlah kita selalu punyanya pengalaman orang lain. Jadi kalau misalnya lagi kumpul di cell group atau dalam doa hope. Kemudian nanti yang pemimpinnya nanya, gimana sharing kamu, cerita kamu minggu ini? Maaf gak ada ya, gak ada dulu. Terus ditanya lagi yang ini bagaimana? Lewat deh, yang lain dulu saja ya. Gimana yang ini? Pas deh, saya pas dulu ya minggu ini. Nah saudara, kalau kita hidup benar-benar di dalam Tuhan, saya yakin selalu ada pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau saudara. Sebenarnya Tuhan gak mau, oh enak ya dia pinter khotbah, oh enak ya dia pinter main musik, pinter nyanyi. Saudara, Tuhan sebenarnya gak perlu itu semua. Karena dia punya segalanya. Yang dia mau hidup kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hidup kita ini unik di hadapannya. Masing-masing berbeda. Tuhan mau engkau punya waktu yang lebih dalam lagi dengan dia. Tuhan mau engkau punya waktu menggumamkan firman Tuhan. Firman itu diadakan, itu bukan untuk dibiarkan hanya dibuka pada hari Minggu atau pada waktu hope. Tidak saudara,
Setiap hari firman yang merupakan otoritas tertinggi engkau harus gumamkan. Engkau harus ucapkan. Itu akan menjadi apa saudara? Kenyataan di dalam hidup kita saudara. Dan itu caranya meraih janji Tuhan saudara. Jadi mari saudara, sejak saat ini kita jalankan. Saya punya program doa yang namanya ACTS. A-nya adore. Kita adore dulu sama Tuhan. C-nya confess saudara ya. Kita mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Setelah itu kita thanksgiving. Kita ngucap syukur sama Tuhan. Baru setelah itu kita S saudara. Supplication saudara ya. Itu berarti kita memohon, meminta kepada Tuhan. Dan ada satu lagi saudara. Yang namanya, saya ada pelajarannya, Lectio Divina. Yaitu kita menggumamkan firman Tuhan. Jadi dari beberapa pasal itu dalam waktu hening kita gumamkan firman Tuhan. Itu udah saya alami, banyak manfaatnya saudara. Banyak manfaatnya. Waktu cucu saya kejang-kejang, dia seharian nangis sampai malam lagi. Saya udah kecapean, terus Tuhan mengingatkan, kamu gumamkan firman Tuhan. Kamu, anak kamu, mantu kamu, saya bilang, mari kita ucapkan Matius 11 ayat 28. Itu udah 2:30 pagi, kita udah kepayahan 2 malam gak tidur-tidur saudara. Semuanya itu serumah. Lalu kami gumamkan, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya lihat cucu saya juga udah nangis lagi saudara. Badannya juga panas. Saudara saat itu saya bilang, Tuhan kami benar-benar berserah. Kami mau menggumamkan Matius 11 ayat 28. Saya gumamkan. Apa yang terjadi saudara? Belum sampai setengah jam saudara. Anak itu, cucu saya itu, tiba-tiba dia mungkin memang udah kecapean 2 malam. Tapi saya yakin itu karena kuasa Tuhan. Dia saudara mulai begini saudara. Dia mulai diam, dia mulai tidur saudara. Dan kami semua saudara merasa tenang. Dan bisa tertidur sampai jam berapa? Dari 2:30 itu. Sampai jam 6:30 saudara. Lumayan saudara. Hari itu kami bisa tidur 4 jam. Setelah 2 malam berturut-turut bergadang terus. Nah saudara lihat bahwa firman Tuhan itu pasti ada gunanya saudara. Dia adalah otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Sebab itu mari kita punya waktu yang lebih hening. Yang lebih sendiri dengan Tuhan saudara. Nah kesimpulannya yang terakhir yaitu saudara, silakan diklik kesimpulannya dari ayat Matius 28. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini udah akhir zaman saudara, berarti apa? Kuasanya Yesus mau dicurahkan kepada kita. Seperti lagu tadi ya, apa I want to see you, oh my Lord. Itu yang menciptakan, yang nyanyi adalah seorang autis saudara. Dan anak yang buta saudara. Dia tapi pinter main piano. Dia ciptakan lagu itu. Dia bilang, kenapa Tuhan menaruh lagu itu? Walaupun dia buta, dia bilang, saya mau melihat Engkau Tuhan. Saya mau punya pengalaman pribadi dengan Engkau Tuhan. Nah saudara, dia seorang yang buta, dia penuh penderitaan. Tapi kita orang yang sempurna. Tuhan inginkan kita lebih lagi mau melihat kemuliaan Tuhan. Mau melihat kekudusan Tuhan. Mari saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu itu. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Saudara nyanyikan, terutama saudara yang butuh pada saat ini butuh kemenangan. Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati kita. Kita nyanyikan lagu ini dan saya persilahkan saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan, ku yakin kau hadir di sini. Ya Yesus.